Ganti kameranya nggak berfungsi saya. Ya, oke, tadi awas yang mungkin hindari feedbacknya. Kalau yang di sini mungkin pakai headset atau dimatikan ini ya. Oke, jadi di kuliah ini kan memang ini apa? Kalau saya lihat mungkin Anda bisa lihat di modul handbook-nya kan di websitenya itu secara konten hanya ada saya ini ada 4 jadi. Introduction to Statistical Computing-nya, using Python-nya memang di yang seri satunya itu adalah kemarin hanya satu untuk pesertanya. Dan satu saja sudah cukup karena dia ngambil semua mata kuliah yang ada kata learning-nya. Jadi nah, di situ yang seri satu dirikan yang ini sebenarnya di Python. Maka di sini akan bandingkan sebetulnya enak mana mungkin atau apalah silakan pakai kriterianya sendiri. Jadi R sama Python lebih ini mana nanti silahkan ada yang kalau saya nggak akan masuk terus juga machine learning di sini berarti di bukunya nanti di sini ada 3 yang ada Python, ada yang pakai R, ada yang elementernya. Nah, untuk komputasinya sebenarnya saya kan nanti ada ini untuk bukunya ada tambahan ini yang untuk cycle learning dan yang Google Drive ini sudah saya download. Kalau yang langsung ke di webnya juga ada itu yang cycle learning itu. Mungkin katanya linknya nggak saya ini kan apa tadi? Oh nanti di sini bawah ini. Nah nanti untuk komputasinya sebenarnya kalau Anda mau nyoba collab ya silahkan apa untuk di collab-nya atau Anda juga mau yang ke Kaggle-nya. Nah sebenarnya di Kaggle ini kalau ada yang malah ingin apa namanya itu sekali dayung ribuan pulau terlampaui gitu kan. Atau apalagi itu yang istilahnya nah itu ya saya kan nggak tahu nih Kaggle-nya terputus tadi linknya ya. Oh ini masih lagi agak lebih lambat itu. Nah ini kalau Anda misalnya mau ikut kompetisi di sini, nanti ternyata berhasil, tesisnya berhasil, berarti namanya kan tadi kan, wah ini tesisnya menang, ini juga, nah kuliah ini juga dapat, berarti kuliahnya dapat, tesisnya dapat, terus sama lombanya dapat misalnya. Karena sering ada orang ngambil tesis tapi tidak sebenarnya lebih bagus pada saat Anda punya inspirasi dari kuliah, Anda angkat ke sana sebenarnya. Jadi minimal background knowledge-nya Anda sudah dapat. Tapi kadang ngambil tesisnya ke sini, tapi mata kuliahnya nggak ada yang support ke situ. Seperti kan baru lagi semua itu. Walaupun tidak berarti itu materi kuliah yang dijadikan tesis, tapi adalah kita menaikkan metodenya. Minimal sudah memahami background problemnya tadi. Apa sih sebenarnya di sini? Saya ingin, nah mulailah cari jurnal. Misalkan kalau untuk tesis adalah dari jurnal. Kalau ini sebenarnya juga kalau mau ingin melalui jurnal, ya nggak masalah nanti untuk, kan ada nanti pilih sendiri untuk tugasnya ingin yang mana yang ingin dilihat. Tapi kalau gunakan datanya dari sini dulu, yang lagi untuk kompetisi, berarti Anda harus nyari metodenya yang pas untuk ini kan. Tantangannya beda itu. Maka inilah kalau yang milih metodenya dulu, baru nyari datanya. Datanya kemana itu. Nanti kemarin saya lihat di sempat kemarin kalau di sini namanya BPS, mereka diganti nama jadi DOSM. Kira-kira singkatan apa? Anda tahu nggak? DOSM kira-kira. BPS kan Biro Pusat Statistik. Oh, DOSM kira-kira apa? Saya waktu itu sempat tertarik mengunjungi DOSM, Department of Statistik Malaysia.
Nah, ini kemarin dia memperlihatkan datanya banyak yang bisa diambil download. Kalau ingin tahu situasi sana, nanti coba di Indonesia mudah nggak data yang sama diperoleh misalnya. Sekarang dibanding kan, itu kalau Anda start dari data, boleh tertarik ke yang apa. Nah, kalau data sebenarnya kalau bisa Anda pilih yang sekarang lagi hot topic apa itu di negara kita. Kata kuncinya. Astra apa? Astra Cita apa? Asta Cita. Iya ya, programnya. Tahu nggak kan? Udah lalu itu kan enggak yang programnya Presiden Prabowo apa? Yang jelas saya selalu ingat ketahanan pangan. Misalnya seperti itu. Kalau Anda startnya tadi ingin ngambil data dari B, jadi nanti Anda mulai hari ini lihat, kalau di sini datasetnya kan banyak sekali kan. Nah, nanti ada yang berupa apa? Competition ini. Hadiahnya besar-besar loh ini ya. Coba kalau Anda ikut ini, wah dapat berapa? 1 juta dolar. Banyak kan? Malah akhirnya milih nggak jadi lulus karena UKT jadi kecil sekali. Biasanya ada ininya sampai kapan? Nah, ini yang sudah daftar tapi ada berapa ini? 82T. Ini ada, nah ini. Artinya lawannya banyak banget ini ya. Nah, sekarang enaknya orang punya project, sebenarnya bikin kayak gini aja. Saya dapat project 2 juta dolar gitu kan. 1 juta dolar saya kasihkan lomba ini aja kan, tinggal dibikin, suruh bikin laporan udah selesai kan, sudah untung 5 separuhnya kan. Dan kira-kira dari 862 tim mesti kan berlomba-lomba membuat yang terbaiknya kan. Ini cara kerja baru itu. Daripada apa? Kerjakan sendiri, bentuk tim sendiri, malah nggak selesai-selesai. Nah, dilombakan. Jadi ini si Kaggle yang awalnya hanya database, dia naik jadi untuk kompetisi. Tambah lagi, sekarang ada untuk codingnya ini. Untuk modelingnya. Jadi yang, nah lama-lama sih Kaggle ini, orang-orang yang naruh ini mesti ya bayar juga jadinya. Ini bisnis baru yang ini kan. Nah, nanti kalau yang Anda mau nyari data, boleh di sini pilihannya juga macam-macam itu. Ini dari yang kelas, kalau yang kelas kecil kayaknya nggak tahu ini ada, tapi ya 6 lah pasti. Ini sampai 3.000 tim. Kenapa? Entan sini yang ikut dulunya nggak ada yang sepi sayangnya. Ada yang sudah pernah nyoba ini? Belum. Nanti kalau yang bingung cari data, cari topik, ambil di sini. Oke, ini yang tadi yang collab silahkan, kalau yang collab sumber data kan terserah Anda dari mana, tapi ada bagian yang ini untuk kepentingan yang machine learning-nya itu. Jadi silahkan kalau nanti untuk diklaim, walaupun nanti saya pandu melalui buku yang apa, saya gunakan statistical learning itu yang akan dijadikan untuk alur ceritanya. Tapi pada saatnya Anda sudah misalnya fokus itu, tinggal apa yang dari buku itu, literatur yang kita pakai atau ini adalah untuk metodenya kita carikan yang pas apa misalnya. Tapi kalau mau cari data-data yang biasa-biasa ya bolehlah. Kalau nggak ingin yang ada tantangannya itu. Oke, ini untuk apa terkait ini jadi saya kira sudah, maka nanti buku-bukunya ini ada berapa yang kalau tinggal Anda klik nanti Anda masuk ke, ada yang nggak bisa karena saya cari linknya nggak ada. Yang ini sebenarnya ada, link ini belum saya buatkan. Tapi yang di Google Drive ini, nah ini yang statistical learning, satunya dengan R, satunya dengan Python. Ini.
Nah, ini juga Anda bisa akses ini, tapi ini hanya saya beri akses sampai pada saatnya. Jadi kalau Anda sudah ngerjakan tugas, Anda ingin ngeklaim di sini, boleh ini. Nah, untuk standar untuk penugasannya adalah ada 5 komponen yang sebenarnya untuk latihan Anda mulai mau bikin di tesis. Kira-kira apa? Kalau kita mau penelitian, ya kita harus punya Anda meneliti itu mau apa yang mau diinikan jadi topik ini. Jadi itu yang Anda mungkin harus membaca sana sini sana. Akhirnya saya ingin ngerjakan ini. Gitu. Terus karena Anda sudah mengangkat suatu permasalahan, akhirnya Anda punya tujuan, maka Anda mesti mulai milih apa? Datanya akan dari mana, terus metodenya apa. Nah, ini tadi yang ternyata ini gara-gara ada isu baru, atau Anda sudah dengar belum? Jadi ini ada data, data itu saya rekayasa, supaya apa? Kesemuanya berbeda dengan yang data yang sebenarnya. Namanya istilahnya apa? Kayak orang berita, dibikin berita yang lain, namanya hoax kan. Terus kalau di dunia asuransi apa? Fraud. Jadi sebenarnya ini nggak layak klaim, diklaimkan. Ada asli, ada palsu gitu. Nah, data juga mulai di seperti itu. Nah, makanya tadi waktu hanya sumbernya dari satu, tolong dicek di sumber yang lain. Ini kan ada misalnya nanti mau ambil data dari BPS misalnya. Apakah data itu hanya ada di BPS atau ada di tempat lain misalnya? Kalau di lainnya nggak ada ya sudahlah percaya yang satu ini. Kemarin kan yang dia orang menghitung apa? Kita kemarin pertumbuhan berapa gitu kan? Dari mana? Untuk Anda ngecek juga di situ. Nah, nanti kalau ada, saya harapkan nanti kalau Anda ambil data dari mana, tolong cari satu tempat lagi yang kemungkinan ada. Kalau nggak dapat ya salah satu itu. Tapi Anda harus sebutkan sumber datanya dari mana. Terus yang kedua adalah pada saat sudah milih metodenya, nanti ini kan ada tadi permasalahan terus di metodenya yang sesuai, Anda ambil dari buku mana? Sama-sama mau regresi, analisis regresi misalnya. Saya dari buku regresi yang ini ternyata rumus apa ininya sama, persis semua, ya oke lah sudah. Tapi kok ternyata ada yang berbeda, jadi benar yang mana nih rumusnya? Misalnya. Nah, Anda mungkin bisa menderivasi sendiri kan. Oh, ini yang salah yang sini ya. Tapi kalau sama, apakah yakin juga benar, maka Anda perlu coba. Saya kira itulah kalau ditanya nanti kayak bab 3-nya kan Anda harus memahami teorinya kan. Nah, berikutnya apa? Empatnya adalah mulai apa? Komputasinya kan, karena ada studi kasusnya. Nah, tadi yang data sudah dinikan, Anda analis apakah memang data yang Anda miliki ini match dengan metodenya kan. Maka mesti asumsinya dicek semua ini kan. Setelah itulah kita ke yang terakhirnya, ke kesimpulannya kan. Nah, saya kesimpulan harapannya nanti walaupun ini enggak, kalau yang untuk tugas ini kalau Anda mau di situ terus diperdalam terus sampai akhirnya jadinya persiapan kayak jadi untuk ke tesis ya boleh. Gitu. Tapi Anda kalau masih sering pindah-pindah ya nggak apa-apa. Minggu pertama saya ke sini, minggu kedua saya pindah ke sini ya silahkan aja. Tapi jangan sampai keterusan sampai bertahun-tahun. Nah, itu yang lama-lama biasanya kayak gitu. Alasannya saya belum menemukan topiknya. Saya sudah memutuskan itu, datanya ternyata harus bayar. Gratisannya nggak ada. Nah, makanya dulu paling andalannya kan Kaggle itu. Maka Kaggle awal-awal itu isinya betul-betul hanya database yang kita lihat. Tapi ternyata walaupun ya mungkin bisa juga dulu ada, tapi kurang perhatian aja. Ternyata komposnya sekarang ada. Ini kalau diklik ternyata isinya, kalau Anda ingin lihat diskusinya juga ada. Untuk belajarnya juga ada. Ternyata dia ngasih banyak sekali yang bisa dinikan itu. Nah, nanti silakan kalau Anda mau mengeksplor lebih jauh si Kaggle dibanding kalau yang di collab. Nah, ini data science ada, machine learning ada, mau resource-nya ada. Nanti silakan Anda maksimalkan untuk melihat
pada saat Anda mengeksplorasi itu. Nanti kalau untuk yang literaturnya, kalau Anda ingin lihat lebih jauh lagi, kalau Google Book, kalau yang gratis biasanya apa, ada yang kosongnya. Tapi kalau beli, ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini dikira iklan nanti saya jadi ini ya, iklannya Amazon, iklannya. Tapi yang jelas kan nggak akan beli gitu kan. Karena mahal. Nah sekarang kira-kira mana? Jadi nanti kita ya tadi untuk sebagai pengantarnya. Nah ini pilihan paling mudah dalam hidup ini adalah mesti berpikir regresi. Sekarang Anda kalau kayak kesehatan, Anda tahu bedanya faktor resiko sama faktor penyebab. Nah sekarang saya kan kalau tanya orang lama jabatnya, gara-gara di ujian, saya minta yang saya uji, diam aja, "Ayo San, lupa, saya lupa, ini." Buka ChatGPT saya bilang gitu kan. "Boleh Pak, pakai ChatGPT." Wah, langsung besoknya bilang, "Lupa lupa, berarti yang boleh buka ChatGPT," katanya. Apa yang terjadi setelah dibuka? Dibaca. Memangnya saya nggak bisa baca apa kok Anda malah bacakan ChatGPT-nya ke saya bilang. Yang saya minta apa sih? Jelaskan. Kalau baca, lah kemarin ada lagi yang present apa, jadi ini slide-nya sudah dibaca. Slide-nya kan ini pendek-pendek kan, dia megang tab-nya yang ada narasinya. Jadi kayak coba itu ditaruh. Oh, Pak saya juga nggak bisa. Untung masih yang agak kesatuan yang proposal. Kenapa kok nggak harus harus dibaca? Kok ya dijelaskan saja, itu kan lebih enak kan. Nggak ada kan pemerintah yang dinilai kan, materinya udah bagus ini, tapi sayangnya nggak pakai atau presentasinya baca. Kalau penyiar berita memang harus baca loh dia namanya. Ya, bukan penyiar berita, memang pembaca berita. Karena dia bahas dulu. Nah, ini yang seakan nanti kalau Anda mau pilih yang mana atau bisa juga yang di luar ini kata kuncinya. Dibalik hanya linear regression memangnya itu sederhana. Ya kalau ingin yang kompleks ya, karena asumsi-asumsi mulai dilakukan harus apa lagi langsung. Nah sekarang yang lagi ini adalah kita melakukan klasifikasi. Lalu ya kita melakukan klasifikasi selalu setiap saat. Cuma kalau ditanya modelnya pakai apa, itu pada saat Anda punya pilihan, mesti punya prediksi. Maka saya kalau setiap mau bagi, kan ada pilihan satu siapa, dua siapa, saya harus kira-kira itu sama pilihan dulu, tapi nggak ada reasonnya kenapa. Tapi saya yakin masing-masing mesti punya apa semacam klasifikasi model ya. Yaitu apa? Yang kata Anda cari satu nolnya, kalau saya klasifikasi hanya dua macam. Selalu dia tidak. Jadi ada orang kadang buat yang paling mudah untuk urusan dia tidak. Atau saya ingin cepat selesai atau enggak. Kalau ingin lama-lama, pilihlah ya, ini aja. Biasanya jadi lama saya jadi kuliahnya ada alasan lama. Kalau tetangga cerita, kok belum selesai, masih kerjakan tesis loh, bahkan ada kebanggaan. Kalau dulu skripsi yang jadi selalu apa? Paling bangga itu kalau kuliah ditanya pulang kampung, kenapa dia masih kerjakan skripsi, wah, gitu kan?
Pulang kampung lagi pas lebaran berikutnya masih ngerjakan skripsi. Wah, berarti skripsinya ini bagus sekali, nggak selesai-selesai. Nama huruf depannya M. Iya. Jadi kan kayaknya M-nya gitu. Iya, saya juga. Nah, sekarang misalnya untuk jadi kalau Anda yang pilih data dulu, maka urutannya nanti kerjakan ini dulu. Tadi roundingnya apa? Di linear regression. Hasil rounding dari start itu ngapain sih kerjaan di minggu 1 ini kan introduction ini kan minggu pertama jadi static learning itu ngapain? Sambil Anda mulai nyari-nyari data itu. Tapi kalau minggu ketiga Anda sudah punya data, lakukan ini dulu. Linear regression. Walaupun sudah pernah, tapi dari yang paling sederhana sampai yang paling mewah gitu kan. Terus regresi yang terkini apa sih? Gitu. Nanti boleh tanya si AI gitu kan. Sekarang yang paling ini kan si AI. Ada nggak orang yang mengembangkan terkait di sini linear regression berarti ada yang non linearnya kan sebenarnya sampai pada saat ini. Tapi oke yang ini yang linear aja seberapa variasinya. Terus berikutnya ngapain melakukan resampling method. Resampling apa? Sampel di resampling lagi ngapain. Nah, di linear model tadi kita bisa melakukan selection-nya. Nah, inilah yang akhirnya kita moving beyond linearity pada saat kita datanya sudah nggak model. Tapi kalau ternyata ini mayoritas malah milihnya metodenya, nah, maka saya sarankan kalau bisa metodenya malah berbeda. Supaya nanti ada wawasan yang syukur yang itu yang memang mau dicalonkan saya ingin di situ. Bisa juga di luar yang di sini. Nanti supervisor machine, deep learning, supervisor data, unsupervised learning, multiple testing. Ini yang dari itu yang saya indikan untuk. Jadi punya waktu 2 minggu kan untuk memutuskan Anda mau main data atau main di sini.
harapan saya itu, nah ini yang karena jawabnya, apakah mungkin Anda mirip karena nanti nggak tahu apakah dicoba dengan Pak Mahdi atau apa. Kalau Pak Mahdi pakai data nggak? Kalau di public terapan pakai data nggak? Oh, ada yang menggunakan. Nah, Anda rencana pakai data apa enggak? Saya kemarin berencananya itu menggunakan data topografi. Nah, coba datanya itu nanti yang dioprek-oprek di sini. Gitu. Tapi nanti mungkin biasanya terserah pembimbingnya arahnya nanti apa. Tapi untuk itu data yang Anda miliki di assessment. Nanti apa hasilnya sih bedanya itu dengannya. Itu menarik juga. Karena selama ini saya sudah punya dengan teman-teman ngurusi apa, tapi sudah mencoba untuk karena kadang ada mereka, kadang ada yang main data, ada yang enggak masalah. Tapi kalau yang main data itu dengan saya cocok karena saya mesti selalu main data. Walaupun dasarnya juga bisa nggak main data, yaitu apa? Mensimulasi, mengenerate. Saya kadang dalam keadaan darurat nggak data, ya untuk menguji coba modelnya adalah mengenerate. Kalau datanya sedikit, ya salah satunya melakukan resampling. Tapi kadang saya melakukan simulasi, tapi pada saatnya di jurnalnya ditanya, ngapain kok nggak ada data realnya? Ya karena nyarinya susah. Apalagi harus banyak. Milih nggak jadi aja, terus milih simulasi. Karena simulasi kita bisa mengenerate sendiri. Statistik itu bisa mengenerate asal kita sudah dapat modelnya, kayak gini, kita generate aja. Jadi bisa dapat data dari hasil mengenerate. Tidak harus dari data real. Malah datanya sudah terkendali kan, karena sudah saya generate sesuai spesifikasi yang saya inginkan. Tapi kalau real data belum tentu itu. Ya maunya datanya terjadi kan, kita nggak bisa. Nah itulah yang kadang tantangannya kita berurusan dengan realita. Maka akhirnya ada orang yang melakukan rekayasa data. Ini barusan nggak tahu istilahnya apa, ini baru saya dengar. Kalau hoax kan untuk berita kan, Anda sudah pernah dengar bahwa data dimanipulasi sesuai supaya mendapatkan kesimpulan seperti yang diinginkan intinya. Nah itu nggak tahu istilahnya apa tadi saya ada. Nah kalau dipandang perlu ini juga apa? Tapi secara ini minimal untuk kenal secara apa? Dari ini ada literatur, ada juga literatur yang lain. Saya hanya jelaskan yang penting karena kata kunci di sini yang penting kita bagaimana apa? Kalau kata kunci dari tiga ini kan komputasi, statistik, terapan. Maka tidak saya harapkan tidak berdasar data hasil mengenerate karena nanti terapannya jadi nggak jelas. Maka saya inginkan data real. Data realnya boleh cari yang gratisan, nggak harus yang berbayar. Maka tadi yang punyanya Kaggle gratis semua. Tapi bimbingan saya SDK pernah dari suatu jurnal dicari datanya susah, dikontak susah, ternyata malah di Kaggle ada. Oh ini sudah kuliah selesai. Saya itu dengan jadi dia itu kan jadi kalau ketemu dan kita tahu saja berapa 1 jam terus di set di HP-nya terus setelah diskusi ya benar sudah juga dia orang yang apa masih apa namanya orang itu online jadi dia sudah ada kira saya sebenarnya ingin coba kayak gitu hotelnya malah di luar sana pernah saya kan mau ketemu janjian jam 9 saya jam 9 kurang berapa menit sudah ngetok pintu terus dia lihat jam di lorong kita kan belajarnya jam 9 sampai kan jam 9 itu tipe orang on time. Tipe in time, walaupun waktunya masih kurang boleh semua. Late time boleh.
Tapi lain ketemu kontak, hati-hati. Kita janjian jam 9. Kenapa datang jam 9? Gua bisa gini. Nah, saya akhirnya ketiga-tiganya aja lah fleksibel. Ya paling nanti tunggu ya. Ya adalah itulah di ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, kira-kira sudah tahu kira-kira irama kegiatannya nanti. Saya harapkan misalkan Anda sudah mulai punya pilihan yang mantap mungkin. Datanya yang kita anggap tadi sudah pikir tsunami, wah ini. Coba, Anda sudah kira-kira, oh saya akan apa? Kira-kira sudah. Mungkin kan saya akan ngurusi ini, gitu. Tapi ada yang usaha kemiskinan. Wah, ini. Apa kira-kira tema yang akan data yang akan jadi ini? Nah, penyakit banyak. Ya tadi, nanti ada namanya faktor risiko, ada faktor penyebab. Nah, coba sekarang kasih contoh satu penyakit aja. Iya. Kanker usus besar. Pertama, faktor risiko. Nggak usah khawatir, bukan ChatGPT selesai. Dari karena ketika faktor risiko kanker usus besar, nah coba terus ada screen kan ke sini. Nanti terus berikutnya faktor penyebab coba seksin kalau sudah faktor risiko kanker usus besar itu pertanyaannya ke si ini masanya stop dulu ya. Oh ya. Sebelum ini masih pendahuluan kan karena baru mulai main statistiknya minggu ketiga. Sudah saya masih hanya sudah saya stop kok. Iya. Oh iya, sebuah zaman. Coba ada ini kan. Pertama faktor resiko ya. Apa? Mungkin dari atas saja. Di paling dua besar kan. Coba silakan ada. Kenapa usia tidak bisa dimodifikasi artinya masih bisa dinego? Usia, kenapa nggak bisa? Orang kantor usus besar, usianya 50 tahun. Diubah jadi 50 tahun. Kalau zaman Bukala itu orang kerja pertama, kan dulu lahir nggak jelas kapan kan? Mau di ininya, kamu mau lahirkan berapa? Kadang dimudahkan supaya pensiunnya masih lama. Terus riwayat keluarga, berarti kanker kolektor atau polip. Bisa nggak ketawa di sini? Saya jangan lahir dari orang tua yang punya riwayat gini, gitu kan? Ya nggak bisa loh nawar kapan gitu kan. Yang ketiga, mutasi genetis, riwayat pribadi, penyakit ada, jenis kelamin, mau ditawar. Karena biasanya kanker ini bukan laki-laki, saya tanggal apa? Transgender aja. Buat ya aman kan. Terus yang bisa dimodifikasi apa? Nah, kalau Anda nanti sudah
dapat data ini, Anda akan dapat apakah ini nomor ini ada faktor urutannya rankingnya bahwa kalau pola makan nomor satu secara statistik belum tentu, dan ternyata Anda punya ranking yang lain. Ternyata yang utama adalah merokoknya misalnya, nggak tahu nanti ini hasil dari apa kerjaan analisis statistiknya. Nah ini kan mulai komputasi ini, kalau ada tertarik ini, ya kalau saya kemarin untuk yang istiqomah ada yang breast cancer, nah itu lumayan tinggi. Karena sekarang kanker apa yang paling tinggi? Dan coba ditanya. Oh, tadi yang belum saya ini kan faktor penyebab ya. Sebenarnya ini kadang ada yang memisah. Yang tadi namanya faktor risiko, yang bisa dimodif namanya faktor penyebab. Itu beberapa bahasa medisnya. Tapi ini dipisahnya dengan tidak bisa diubah sama yang bisa diubah. Nah, faktor risiko adalah yang tadi yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor penyebab yang masih bisa di. Jadi kita lihat oleh apa? Kanker yang apa menurut tingkat yang tingkat kejadiannya paling tinggi. Apa istilah kanker yang paling yang tingkat kejadiannya paling tinggi, coba apa? Nanti apakah kita percaya ini? Kalau nggak percaya kita cari risetnya orang. 2,5 juta kanker paru-paru nomor 1 ya. Kanker payudara kan lumayan besar tinggalnya. Bisa pertimbangan S3 sudah 3 yang sudah lulus, 2 yang 1 sudah jalan. Dengan yang hanya di sini dengan saatnya lagi dengan olahraga, tapi sekalian deh sekantor depan sakit khusus dulu sih orang yang kena kanker masuk ke situ rasanya. Kondisinya ada di salah satu sisi saat itu ada kayak yang kanker. Tapi kalau tergantung satu gedung yang sebesar itu, di sini sebenarnya rumah sakit kanker. Yang sebelahnya rumah sakit jantung, harapan vibrasinya kalau tertarik itu nanti silahkan. Kalau cari datanya kira-kira di mana tempatnya, tanya nanti situ. Cari data kantor apa tadi? Di mana saya bisa dapat data tentang nanti akan ketemu tempat yang ternyata nggak bisa dapat atau Kaggle kayaknya kadang ada. Nah, saya juga paper itu adalah tempat orang-orang yang dapat project daripada banyak orang lebih baik dilombakan. Timnya banyak sekali tadi. Tinggal milih mana yang terbaik analisisnya. Laporkan sudah selesai. Maka ada target waktunya. Di era sekarang ini ngerjakan apa aja jadi ini sampai 2020 dibikin proyeksi lah, nanti bisa nggak bikin proyeksi? Ini kerjaan statistik lagi ya, bahwa tadinya 2,4 ini akan terus berlanjut sampai dan 2050 ini dan. Nah, yang Anda ingin perhatikan dari situ apanya? Kalau survivalnya jadi sudah urusannya lain lagi. Kalau hanya ingin melihat bagaimana kasus-kasus terjadinya, Anda ingin lihat biaya per tahun yang dikeluarkan untuk ngurusi kanker misalnya. Tapi Anda ingin berusaha dengan financial risk. Berapa uang yang dihabiskan untuk mentreatment Anda? Apalagi sampai sejak berdetak sampai akhirnya selesai. Karena kanker sering ada yang dikatakan hanya bisa sembuh, tapi ada juga. Nah, karena saya pernah dengar ada kita yang setelah dia amputasi, milih nggak diteruskan karena itu menguras cukup besar.
Ternyata dia pilihannya milih apa? Anggaran yang perlu dikeluarkan habis itu dia sudah nyiapin lagi dipakai untuk bangun. Selesai, dia terus ternyata juga selesai. Tapi selesainya tetap tidaknya benar. Karena bersekian kan itu ya waktu apa ada ya, tapi sedikit terjadi. Sholat asar itu tidak terasa. Aku sholat tapi jangan di masjid, di sebelah. Untuk kita itu saya sudah menghadapi sekalian kita di belakang. Saya dengar itu perasaan, jadi itulah peresmian. Dia langsung kami merasa sudah selesai. Tapi waktu masih ngawasi datang ke lokasi ini dan masih semangat. Soalnya satu kantor, tapi perpisahannya itu yang seperti kayak bisa dari dengar surat ada biasanya kan langsung ingin disebut. Dia selesai ditengok ternyata sudah ada budaya bisa sembuh nggak sih pertanyaannya depan hukum sekalian. Apakah kanker bisa sembuh? Tapi betul-betul bersih. Wah, kalau ngalung itu pertanyaan bagus. Jawabannya agak bagus tadi. Ini kalau sedang awam masih jenis kanker tertentu. Apa itu? Limfoma ini kebetulan yang ini maupun yang tiga ke limfoma. Jadi limfoma dengan yang paling terasa. Kanker testis, kanker kulit non melanin, leukemia pada anak tertentu. Tapi anak tertentunya ini apa? Ini salah satu statistik yang menarik untuk dikaji. Juga asiknya statistik adalah kita dari setiap hari kita ingin tambah perasaan ingin. Tapi kadang problemnya nyari data susah. Respon baik terhadap terapi. Tidak semua kanker bisa disembuhkan. Tapi nanti ini sekali lagi ini hanya untuk saya adalah untuk apa? Hanya trigger ini. Tapi tentu ada harus cari apa? Ya, hasil riset yang menyatakan tadi. Angka tadi diperoleh dari mana? Menyatakan tingkat jadi berapa? 2,5 juta nanti 2050 akan jadi sekitar 4 secara global kayak gitu. Ini kira-kira tuh warning untuk siapa ini? Perusahaan asuransi yang cover kanker gitu lah. Karena berarti menyiapkan anggaran kan? Untuk klaimnya. Karena orang mendaftarkan asuransi mungkin belum kanker. Nah sekarang pertanyaannya kan tadi yang menyebabkan apa tadi? Yang masih bisa dimodifikasi itu apa tadi yang namanya sering disebut faktor penyebab. Kalau faktor risiko itu yang karena sudah apa namanya dia sudah inilah tadi apa dan sebagainya. Oke, bentar udah cukup nanti minggu depan mulai perlihatkan lagi nanti saatnya mulai gunakan statistiknya. Oke, berikutnya itu tadi Sandra apa Mbak? Cynthia, oke. Anda tadi tsunami benar mau ngurusi tsunami. Itu baru baca-baca ini ya, baru baca. Nah, waktu kan mau berubah pikiran tadi setelah mendengar kanker, jadi saya ingin tsunami sama kanker bahaya mana? Tingkat apa namanya? Tingkat makan korbannya tuh finansial risknya besar mana? Tsunami bisa makan apa aja, rumah ini tidak cuma nyawa tapi kalau kanker paling hanya bersifat personal. Jadi kalau tsunami bersifat kelompok area. Sudah, dan mungkin apa masih ingin tsunami atau nanti bahkan ketika di-sharekan
kata kuncinya tsunami. Dan seperti apa tsunami selama ini? Dan kemarin kan mana baru yang dengar katanya ada warning untuk tsunami waktu Rusia juga ya betul. Yang terus Jepang juga pada ngasih warning gitu. Tsunami bisa dicegah. Nah ini faktor risiko, faktor penyebab tsunami. Ikut-ikutan yang nganggap dengan kata yang sama, bisa jawab kan? Faktor selain saja. Lama bisa dicegah kan? Iya. Adanya kita hanya kadang mereduksi risiko dari kemungkinan. Jadi bisa dengan sangunan kemarin di Bandara YIA karena dekat dengan kan dia harus beda karena kalau ada tsunami yang ini dia masih aman. Sudah subscribe biar bisa ikut dibaca yang lain. Ini yang depan siap-siap harus menang depan. Tapi kan kemarin dapat yang ini. Keuntungan aman. Menarik juga ternyata. Jadi ada daerah-daerah yang sensitif terhadap apa ini? Misalnya daerah ini cuma urusan apa bisa jadi tuh. Jadi ada faktor sama ada, tapi nggak ada faktor risiko, faktor penyebab. Sudah berapa? Apa? Sudah Pak. Faktor risiko tsunami. Apa aja? Faktor secara geografis Bisa ditawar enggak ini? geologis nggak bisa ditawar. Saya ingin nawar kalau bisa kayak tadi orang tua saya jangan yang ya masuk lagi lahirkan di tempat lain. Faktor lingkungan. Ya, hilangnya hutan mangrove atau karang dan tata ruang pesisir yang padat. Nah, sebenarnya kalau ini kayak dicampur, kan? Jadi orang kesehatan yang memisah dengan baik antara faktor risiko dengan faktor penyebab. Faktor risiko ada sesuatu yang nggak bisa juga, faktor penyebab itu yang masih. Nah, di sini yang nggak bisa juga adalah tadi yang pertama ya, lingkungan. Masih kalau memang di situ hutan mangrove, apakah masih bisa nggak diinikan? Terumbu karang nggak bisa hilang gara-gara manusia melakukan. Jadi yang kayaknya yang nomor satu yang kategori mungkin sudah diubah ya. Tapi sosial ekonomi masih bisa diubah. Nah ini harus dipisah antara. Maka saya lihat yang istilah ini paling pas di saya adalah yang risiko itu betul-betul yang nggak bisa diubah, tadi nggak bisa dimodifikasi. Yang satu yang masih bisa. Nah kerjaan statistik adalah kalau bisa mengenali itu faktor risiko, berarti hanya untuk apa? Kalau sudah tahu faktor risikonya, ya kita pola hidupnya diusahakan dalam menyebabkan itu cepat datangnya, tidak menunggu waktu. Karena sudah punya apa? Bawaan namanya, sudah bawaannya sudah bisa. Nah nanti ini silakan bisa dapat data yang mana dan bagaimana sih kalau sudah tahu faktor tsunami tadi ini adalah. Nah kita sebenarnya dengan melakukan kerjaan satu adalah ya minimal apa? Mengurangi resiko, nggak bisa menghapus. Bisa dihapus itu faktor risikonya? Bisa, ya. Kalau modifikasi, kita modifikasi supaya apa? Mengurangi risikonya. Merokok masih bisa saya berhenti merokok. Tapi ada yang mengingatkan teman yang untuk berhenti merokok, tapi dia sudah nggak bisa. Dia sudah pakai apa? Bisa. Kan ada yang di bawahnya. Ada yang belum, tapi ini katanya baru dari samping mengeras. Dia kalau mau langsung. Oke, dia kalau itu dalam mengurangi risiko ini. Nah, ini dikatakan. Nah, inilah yang kadang kita kerjaan statistiknya adalah kita ingin seberapa itu yang diantara yang ini
yang paling bisa menekan risiko secara besar. Jadi artinya kita ya namanya tadi korbannya seminimal mungkin ya istilah baik aset finansialnya. Ini belum lihat finansialnya tadi yang kanker coba cari financial risk kanker, financial risk tsunami, menghabiskan dana mana yang besar. Nah yang memang repot yang tadi satu ini pernah lagi aja itu saja berat sekali kalau sudah kantor memang betul-betul jadi kalau bisa dijadikan caranya gimana dimusnahkan dari dunia ini. Namanya rekayasa genetika beda. Generasi sampai tsunami. Infrastrukturnya ini kemudian jangka panjangnya ini asuransi ikut kena. Jadi klaimnya banyak sekali jadi kayak yang kebakaran di Los Angeles itu. Mungkin ribuan triliun kan. Gagal. Jadi pada ngangsur lagi. Baru aku pikirin angsurannya. Lalu kan ini travel pariwisatanya, jadi yang saham-saham perusahaan wisata kena. Nah, ini belum dihitung nilainya kan jadinya jadi ini kan baru potensi. Nah, terus ada strategi ini nanti tidak kerjaan salah satunya di dana tiket itu. Nah, yang seperti inilah yang sebenarnya untuk latar belakang pada saat ada bikin kisah studi kasusnya. Jadi ada yang pilih studi kasus dari kasusnya dulu, ada yang pilih alat statistiknya dulu. Kenapa saya tertarik ini? Karena gini, saya akan pakai untuk. Tapi kalau kita konsen terhadap use case-nya dulu dari datanya tadi bisa kisah itu. Ujung-ujungnya sebenarnya mau bicara asuransi bencana misalnya. Mau bicara dulu ada yang ke carbon itu dikasih bencana. Nah itu kalau Anda nanti terhadap ini makanya asuransi di satu mana-mana ini kita milih. Tadi yang kanker itu bisa di kankernya juga aja. Apa sudah sampai ke pensionisnya? Kalau sudah hanya bagaimana proteksinya? Nah itulah asuransi, namanya asuransi penyakit kritis, critical illness insurance. Jadi sebenarnya matematik, jadi statistik, jadi statistik kan melibatkan waktu. Jadi aku lagi ya, karena kita mikirin karena dari risiko finansialnya tidak berhenti dibiarin jiwa. Ya kita tahu dari risiko finansial ya kita mulai siapkan. Apakah mau nabung? Kalau tsunami kebiasaan nabung, nabungnya di celengan lagi celengannya ke bawah. Nah yang kalau dulu lagi gini, celengan kan kalau yang rumahnya masih bambu itu masih digergaji ini ya, tiang bambunya diisi uang. Nah dulu receh-receh aja kalau zaman dulu kalau nabung itu saya pakai bambu. Nanti pas mau apa? Timur, wah saya pakai uang belanja. Karena receh ada yang retak. Nah, yang repot kalau bang kertas kebakaran rumahnya, jadi ininya ikut kebakaran. Maunya untuk cadangan klaim, gak ada apa-apa malah akhirnya kena. Oke, nanti silakan kalau mau di situ boleh mau ke kata kunci tsunami bisa kemana-mana akhirnya kan jadi di sisi. Oke, apa tadi? Sinta itu tadinya apa ya sudah menemukan apa yang mau dilihat? Yang kalau yang saya bilang itu kan saya mau namanya kan data gempa. Oke, gempa. Terus habis gempa tsunami terus kena kanker. Gempa saya kena tsunami, kena suami kena kanker, kantong kering. Oke, gempanya coba kata kunci gempa sekarang di settingkan di sini. Faktor risiko gempa kalau kita ingin lihat supaya kita ada rasa ini kan harus tahu
Resiko di balik itu gempa. Oke ya. Ini langsung keluarnya faktor penyebab gempa dulu ya. Iya. Ada kalau dengan faktor risiko dulu gitu, yang tidak bisa diubah. Oh, ini ditaruh di belakang. Yang memperparah dampak kalau istilahnya. Kalau tadi apa? Yang tidak bisa diubah kalau tidak. Penyebab gempa, lempeng tektonik, aktivitas gunung Merapi, brutal ya, ledakan ini buatan manusia. Faktor gempa yang mulai dampak kepadatan penduduk. Nah ini malah jadi kebalik dengan istilah di kesehatan tadi ya. Faktor resiko malah seperti yang bisa diubah. Nah inilah kadang suatu istilah di masing-masing bidang itu bisa jadi berbeda kan. Tapi intinya mana yang bisa diubah, mana yang enggak. Kalau untuk gempa, mana yang nggak bisa diubah ini? Kepada penduduk masih bisa pindah-pindah ya. Tapi walaupun mahal itu pindah-pindah orang. Bangunan tidak tahan gempa masih bisa diusahakan supaya. Tapi yang atas tadi, ini yang lempengnya mau tuh lempeng di bawah lautan mau kita. Ini penyebab gempa di Jogja, saya tidak saja lempengnya ke. Jadi ini ada sedikit yang jadi nggak positif kebalik. Jadi yang tidak bisa diubah mana, yang bisa diubah mana. Kalau tidak bisa diubah, ya kita yang pilih pindah. Tidak mau yang ke lempeng batu tektonik yang ada ini, ya kita pindah tempat. Daerahnya apa? Kemiringannya ini bisa juga jadi. Nah nanti silakan dari situ. Terus resiko finansialnya. Nanti setelah itu baru data dari kalau yang data gempa itu dari tahun 2008 sampai 2020 itu ada. Dari mana dapat? Ada Oke. Ya itu sebenarnya kalau saya baca itu sebenarnya dari BMKG, tapi udah dirapiin terus Pak. Sama kegelnya. Ya. Tapi tetap aja ada nilai yang kayak kita kan apa magnitudonya itu masih kosong gitu. Missing data tadi di statistik itu. Kita ini ada missing value atau ada data yang namanya apakah outlier lah itu kita lakukan, apakah ini salah ketik atau ketik beneran. Ini pernah kejadian saya waktu ini data kunjungan ke tempat wisata 10.000-an, tiba-tiba kok 100.000-an. Kok bener ini yang 100? Curiganya salah kan? Nggak taunya pas khusus hari itu ada gratis, ada apa jadi melipat 10 kali lipat itu. Wajar kan bisa ternyata asal ada tadi reasoningnya, makanya mungkin nggak salah kata. Tapi kalau nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja kok tiba-tiba 100.000-an, ya nggak mungkin. Nah maka sekarang mulai ada di dunia time series yang namanya ada time series with XOG, karena untuk melihat ada apa tiba-tiba melonjak rasional. Nah kalau ini terkait yang apa kegempaan, kalau ini jelas kemungkinan salah ketik misalnya kalau tiba-tiba ada yang nyeleneh banget, atau bisa juga memang di situ ada suatu saat yang memang dia magnitudonya mungkin biasanya sih segitu-gitu aja. Nah ada apa, tapi tetap harus dicari tahu. Walaupun kita nggak bisa berbuat apa-apa kelihatannya kan. Kalau pergeserannya mbok yang halus-halus saja. Paling kita hanya lihat polanya, ada yang mengatakan ratusan tahun sekali gitu biasanya. Itu dulu ya gempa Jogja kan sempat gini kan. Katanya sekian ratus ada pola berulang kayak gitu. Benar nggak? Dapatnya dari mana kesimpulannya? Kalau kita tahu itu berarti 100 tahun lagi ya setiap orang hanya mengalami satu kali. Ya. Karena jaraknya 100, kalau yang usianya lebih dari 100 mengalami gempa 2 kali, gempa besar. Maka orang-orang dulu kalau cerita, oh ini saya mengalami 2 kali, ini dulu waktu masih kecil, sekarang sudah. Nah, resiko faktor ininya tadi, ini ya sudah,
Untuk resiko finansialnya kayak apa? Belum ya? Lumayan kan ini. Nah, nanti dari setiap poin itu nilai besaran uangnya. Nah, yang muncul mesti terlalu apa? Asuransi rate-nya kalau sudah mulai bicara financial risk-nya. Maka kalau rumah, misalnya kita semua rumah sudah diasuransikan, semua diasuransikan, jadi ada gempa, kita tinggal lari aja kan, nggak usah bawa TV-nya, bawa itu, kebakaran ada yang masuk lagi ngambil TV-nya gara-gara. Padahal malah jadi patah karena TV-nya belum diasuransikan. Kalau mobilnya sudah, biarin aja. Ya. Nah, yang repot kalau yang dia asuransi jiwa. Maksudnya diasuransikan, nggak usah keluar. Biar dapat klaim. Yang seneng ahli warisnya. Jadi yang diasuransikan ya sudah tahu dia kalau ada gempa nggak usah ditambah lagi. Wah ini bahaya ini kalau. Jadi ini dampak jangka panjang itu bisa menyebabkan ada. Nah, apalagi yang misalnya, oke asuransi, nah asuransinya juga ikut kena dampak. Terutama zamannya krisis dulu itu banyak orang perusahaan asuransi nggak mampu bayar karena dia sendiri ikut kolaps. Karena waktu itu apa yang bikin kolaps? Kan beberapa yang digunakan mata uangnya US dollar. Banyaknya dari ribuan jadi sampai 16.000. Tadinya punya uang 2.000 apa $1 cuma 2.000 rupiah jadinya 16.000. Bayangin kalau yang dia ininya pakai merimas gitu ya jelas berat kan. Nah oke nanti jadi dari ini silakan nanti kalau sudah dapat datanya mungkin data itu saya yakin financial risk-nya begitu. Ya kan? Yang Islam juga belum, yang kanker mesti juga belum. Kira-kira tempatnya di mana ya? Kalau financial risk? BNPB gitu ya. Ya, kan kita dia. Kalau ini, di mana? BPJS. Sudah dari nyatetin itu karena apa? Laporan rumah sakit di sini banyak. Karena dia rumah sakit lapor ke minta lagi ya. Oke, pada cukup kalian Anda juga terus tadi sedang ini lapisan bencana ini, tapi yang berkepanjangan semua kayaknya. Nggak ada yang jangka pendek aja selesai resikonya. Itu resiko jangka panjang semua. Saya katanya untuk inflasi sih. Inflasi apa yang nah, sekarang di setidaknya di screen nah, faktor risiko inflasi, nah, itu kan tadinya berupa saya inginkan dia ini ya. Kenapa setiap kata kunci itu saya bilang? Karena sebenarnya yang paling dilakukan adalah faktor risiko ya, karena supaya kita bisa mengantisipasi agak diperbesarkan. Faktor risiko langsung dipisahkan. Oke, yang faktor risiko inflasi ya, coba agak agak gelap sendiri. Yang lainnya kayaknya tadi pakai yang background cerah tuh itu. Tapi lagi cenderung bisa karena kelihatan operatornya ngatur jadi dikasih yang gelap ini. Kebijakan moneter longgar, waduh itu saya juga baca susah. Ya udah, ya Pak, ya saya juga. Caranya ubah background yang putih gimana? Enggak kebesar aja kayak gitu. Kayak gitu. Ya, coba kalau gunakan padanan tadi yang kesehatan, faktor risiko adalah yang tidak bisa diubah, faktor penyebab yang bisa diubah.
Ini benar sama nggak? Kebijakan moneter longgar, ya masih bisa diubah, bisa. Jadi karena di beberapa kejadian mungkin tidak seperti di kesehatan tadi ada faktor risiko dan tapi bisa juga yang ini bisa nggak bisa diubah karena yang lulus kebijakan moneter siapa? Ya kita siapa? Silakan. Kementerian biasanya ya. Apa BI ya yang kebijakan moneter kayaknya. Nah kebetulan orang BI-nya kakunya nggak karuan, saya sudah susah dengan ini. Nggak bisa diubah lagi. Pokoknya kebijakan saya tidak akan saya ubah sampai habis saya kayak ini. Jadi akhirnya istilah di kesehatan tadi faktor yang tidak bisa diubah. Percuma aja masa moneter untuk diubah. Kebijakan fiskal, ketidakstabilan nilai tukar. Kalau ketidakstabilan nilai tukar bisa nggak diubah? Ini yang bikin siapa? Apa yang tidak pasti aja. Kayak exchange rate, siapa yang ngatur? Kenapa kita harus berapa 16.000? Kita bisa mawar nggak? Trump kok $1 dibuat 1.000 aja ya, kira-kira. Nah, kira-kira mirip dari dengan yang di kesehatan yang kategori yang faktor risiko ini sepertinya yang mungkin bukan tidak bisa diubah tapi sulit diubah. Coba kalau yang faktor penyebab. Ini kayaknya masih bisa diatur ini ya. Ya nanti ininya di. Nah, mungkin dia bisa agak mirip-mirip kayaknya. Faktor risiko adalah yang bukan tidak bisa diubah tapi sulit diubah. Kalau faktor penyebab, ya masih bisa diubah. Nanti perhatikan yang karena masing-masing kemungkinan kan kasusnya beda tidak sama persis. Tapi kalau di kesehatan ada faktor risiko dan faktor penyebab. Biasanya yang dipantau adalah faktor penyebab. Oh ini gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, ini asam uratnya tinggi, kadang dipantau terus. Tadi faktor risiko ya sudah nggak bisa laki-laki ya. Oh, di pendidikan sekali lagi. Usia, nah ini yang sebenarnya berubah karena waktu. Nah makanya sekarang kalau di era yang stokastik ini adalah waktu selalu diperhatikan. Tadi kan saya datanya usia apa terkait dengan waktu. Lempengnya lama-lama masih ke sana, lempeng makin tua lama-lama tidak tergeser tapi malah patah. Waduh, ini lebih serem lagi. Jadinya tsunami-nya lebih besar. Oh sudah, ini geser aja, sudah lumayan. Kalau patah malah airnya sudah turun gini, balik lagi. Kayak drop tiba-tiba dimuntahkan lagi. Nah ini mungkin ahli-ahli yang dia. Nah di sini nanti silakan yang kira-kira bisa dapat data di mana. Mungkin nggak semua poin ini dengan mudah data yang diperoleh, tapi nanti kita bisa fokus dari situ. Mainan sederhana awal adalah diregresikan dulu kan sih. Ini dekatnya. Kalau yang tadi usia dengan apa? Mungkin level kankernya bisa atau dia punya kanker atau punya kanker. Nanti ternyata berarti pakai regresi apa? Yang Y-nya dikotomis kan. Bisa juga yang sudah melihat stadiumnya. Tapi naik siapa? Ini dideteksinya kategori. Kalau sudah fokus stadium di atas kan berarti apa? Sangat terlambat. Nanti silakan data mana yang bisa. Jadi kira-kira sudah punya calon nyari datanya di mana? Kasih tadi di mana kira-kira dapat data yang mainan ini? Kalau tadi testing, Mbak. Yakin sana juga yakin dapat data. Yakin nanti dapat. Soalnya minggu depan perlihatkan mainan awal statistik apa? Deskriptif statistik. Oh ini juga soalnya ini kan seperti yang kemarin saya untuk awalan di data keuangan kan deskriptif dulu.
Rata-rata usia orang terdetek kanker, rata-rata stadium terdeteksi pertama, terus dari segi usianya orang penderita kanker pada usia berapa, nanti bisa mainan itu. Jadi minggu depan Bapak Anda sudah perlihatkan minimal adalah statistik. Nah sekarang sudah, oh ya ada satu yang Nisrina ini ya, malah terlupakan karena dia online. Halo Nisrina. Iya, iya Pak. Nah Anda kalau bisa nggak cari ganti karena Anda harus di depan datanya. Anda ngurusin tempat kerjanya. Apa yang data kemarin kerja Anda sudah nyebut kan datanya tentang apa? Ini Pak, data akreditasi program studi sih. Program studi perguruan tingginya depan. Perguruan tinggi. Nah Iya, apa yang Anda PTKI. baca? Nah berarti kalau pakai pertanyaan pertama tadi faktor risiko faktor penyebab, apa kalau akreditasi apa yang mau dilihat? Apa ya berarti Pak? Kalau perguruan tinggi ada akreditasinya tinggi rendah itu pakai akreditasi apa itu kalau di depan? Peringkat akreditasinya Oh Kak. ya peringkat, peringkatnya. Wah ini faktor risiko dan faktor penyebab peringkat berarti coba Anda searching juga ini menarik juga kalau pakai kata-kata itu. Coba Anda searching pakai judulnya faktor risiko dan apa? Faktor penyebab ranking akreditasi itu. Nah contohnya itu misalnya organisasi berdasarkan rankingnya itu kira-kira apa yang mengalaminya itu yang dibuat apa namanya rekor yang nggak bisa diubah apa kira-kira kalau terkait akreditasi perguruan tinggi. Faktor risiko dan faktor penyebab ranking akreditasi perguruan tinggi apa? Nanti lah dijadikan apa namanya itu dirjen pendidikan tingginya depan. Yang terakhir apa ya saya karena waktu dia langsung mengarah ke dia kebetulan bagian itu menarik itu. Agak di zoom coba biar sumber daya dosen. Ini kategori bisa diubah kan? Bisa tapi tidak mudah diubah. Jadi kayaknya tadi kalau yang dikerjakan ada yang betul-betul nggak bisa diubah. Kalau di sini hanya sulit diubah. Coba di ini kan agak di zoom dikit biar bisa kebaca yang di sini. Karena masih terlalu kecil. Jadi kadang-kadang gini keluar gimana yang saya juga ada atau tak turun-turunin itu ini loh ya sebelah sininya. Sudah Pak, sudah terlihat. Sumber daya dosen, kurikulum dan pembelajaran, penelitian, aplikasi. Oke, kalau faktor penyebabnya apa coba? Faktor penyebabnya. Oh ya benar ini. Jadi ada beberapa yang mungkin kategori sulit juga, ada yang alumni bisa diubah nggak? Iya alumni. Sudah terlanjur. Lama studinya panjang-panjang semua, dipendekin, udah terlanjur lulus mau di. Oke, jadi ini ya, kira-kira bisa dapat datanya nanti Anda ini? Iya bisa Pak, bisa ada datanya. Nah berarti siap ini nanti gitu kan. Nanti urutannya siapa yang menjadi satu buku ini, nanti yang siap datanya sama. Tinggal pikirin metodenya nanti ini kan. Resiko finansialnya sekarang untuk meminta anggaran ke
Apa kalau depan Menteri Agama? Bagaimana, Pak? Resiko finansialnya. Resiko Nanti semua ada finansial. finansialnya semua. Ya. Nanti ada asuransi perguruan tinggi, akreditasinya kalau turun dapat klaim. Ya. Nanti dapat dana untuk resiko finansialnya. Nah, anggaran enggak investasi sarana prasarananya, berarti gedungnya harus didirikan, dana untuk pengembangan SDM, beasiswa mungkin ininya untuk risetnya. Nah nanti setelah ini kan sebaiknya kita apa? Mengatasi risiko finansial tadi. Ada nggak nih muncul kata asuransi di sini kira-kira? Nggak ada. Kalau tadi ada ya, yang gempa ada, yang tsunami ada, yang kesehatan ada ya. Di sini muncul nggak? Nggak ada, Pak. Berarti nggak ada perusahaan yang mau mengcover perguruan tinggi. UGM peringkat 300 kalau turun jadi 400 dapat klaim asuransi untuk menaikkan jadi 300. Klik ini kalau data ini. Tapi apa? Perguruan tinggi yang sudah asuransikan kalau turun akreditasinya ini loh. Nah, ini ya bikin konsep asuransi perguruan tinggi. Oke, jadi ini nggak ada sama sekali yang menyebut kata asuransi. Tapi yang di inflasi sudah nggak ada ya kayaknya tadi. Karena belum ini bagaimana cara mengatasi risiko finansial. Kalau yang tadi kalau kesehatan langsung muncul kan ya. Yang di tadi gempa sama tsunami juga muncul. Tapi di sini nggak muncul karena apa? Dianggap nanti aneh. Ada ganti kunci asuransi kan. Iya, betul. Banyak sekali ya. Padahal value perusahaan bisa juga jatuh ya, hanya di saham, maka ada asuransi untuk proteksi di situ. Sebenarnya bisa di konsep seperti itu. Soalnya kalau rankingnya jatuh, untuk menaikkan lagi, berarti jadinya mahal kan tadi yang faktornya kan yang untuk menaikkan akreditasi, ya kan tadi yang mendukung sumber daya dosennya itu mahal juga kan. Terus seperti ini mahal. Menaikkan IP lulusan rendah itu juga nggak gampang. Banyak tutorial. Jadi cost-nya cukup tinggi. Jadi selama ini kan mungkin nggak ada yang sampai sejauh itu. Jadi akhirnya muncullah apa? Anggaran yang harus dinaikkan. Ya oke, saya kira ini sudah punya mainan masing-masing. Pertama adalah kita nggak usah mikir finansialisnya itu tadi, faktor-faktor tadi. Kalau yang nggak bisa diubah, saya diapakan. Tapi yang bisa diubah, mengubahnya gimana? Nah, yang tsunami sama gempa nanti apa yang mau diminta dulu lah. Nanti kita lihat minggu di kita kan masih di. Ya oke, untuk Indonesia saya kira sudah cukup, datanya ada, mulai siapin, nanti minggu depan mulai dilihat secara deskriptifnya dulu ya. Baik, siap. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah benar karena kalau yang sudah karena dia jelas sudah punya data tadi barusan ujian tadi nggak tuh katanya mau ada nggak Sunia Pak ini? Kayaknya nggak ada ya? Apa ada? Tadi katanya mau minta on. Ada Pak. Oh ada. Ya, nah. Pak, saya gabung. Tadi diminta suruh nambah data enggak kan? Tidak menambah Pak, cuman suruh ngecek ulang nyamain data yang dari Yahoo sama investing.com aja sih Pak. Iya, karena gara-gara mencurigai tadi kan. Iya. Ada orang yang bikin data apa namanya? Data palsu atau data apa tadi? Iya, data. Yang istilahnya bahwa sebenarnya data itu, tapi ada orang yang bikin. Jadi misalnya yang Yahoo ngomong ini datanya, yang sini beda lagi, yang di IDX beda lagi. Lah itu kan bahaya, yang benar yang mana iya. itu. Iya Pak. Menarik lagi coba dicek ya, kan ada IDX. Kalau Anda tadi BRIS kan, di IDX ada. Iya, langsung Pak. Ada ke websitenya IDX-nya, terus sama yang Yahoo ya. Sama tadi iya, apa? Pak. Oh yang dari Anda dari invest.com ya tadi ya? Iya, dari investing.com.
Oke, mungkin kalau hanya ingin tambahan aja, padahal Anda ingin lihat apa, harga Harga saham close-nya aja sih, Pak. nah, ini tadi kan Anda dengarkan semua saya minta melihat faktor risiko, faktor penyebab. Coba Anda searching-kan kata itu untuk urusan Anda. Faktor resiko, faktor penyebab untuk harga saham, investasi saham berarti ya, Pak? Iya, betul. Coba di share screen ya. Baik, Pak. Ini yang investasi perhatikan ini. Faktor risiko, faktor penyebab. Harga saham jatuh. Nanti kalau turun kan dari inflasi nggak? Muncul nggak dari inflasi? Inflasi ya, Nah, coba faktor risiko, faktor penyebab investasi saham. Sudah Faktor, belum, Pak? oke, udah. Agak situ. Faktor risiko investasi saham adalah risiko sistematis. Risiko suku bunga, inflasi ada nggak? Ada, Pak, ini. Ada inflasi. Saya tanya tadi gempa, tsunami, kanker. Iya. Inflasi itu yang kanker gara-gara tsunami ada nggak? Tidak sistematis, spesifik risk, resiko bisnis, risiko. Nah, ini yang kategori bisa diubah dan tidak bisa diubah yang mana? Atau yang sulit diubah sama tidak? Yang mudah diubah dari faktor risiko ini? Yang sulit diubah? Yang sulit Diubah. Kalau tadi kan istilahnya kalau faktor risiko di kesehatan kalau tidak bisa diubah tadi ya, ada. Iya. Ini yang anggapannya tidak mudah diubah. Jadi ini wah ini susah ini ubah. Coba yang di atas. Nggak ada Anda sendiri yang menduga Anda sendiri. Suku bunga? Suku bunga ubahnya mudah nggak? Perintah siapa? Bank Indonesia loh sebenarnya. Berarti pemerintah suku bunganya boleh investor kita gitu. Nah ini kategori yang jadi terus nilai tukar. Wah ini minta keterangan itu. Kok $1 bisa Rp1 saja. Resiko politik, regulasi. Regulasi. Kebijakan pemerintah pajak. Politiknya juga. Nah, sekarang resiko bisnis kira-kira masih mudah diatasi enggak? Yang tadi itu. Tambah-tambah tujuannya kita ditambahin. Karena kita hanya berhenti di harga kan sudah. Kalau sudah sampai di situ apa sih yang mau dilanjutkan? Tadi nggak nyebut asuransi ya, padahal asuransi saham harusnya ada namanya option. Coba ulang ya, Pak. Asuransi. Mungkin resiko finansialnya dulu bisa, dari situ barulah muncul asuransinya. Resiko finansial. Risiko finansial investasi saham. Kira-kira risikonya di antara yang pagi hari ini kita sebut yang paling tinggi yang mana? Yang nguras uang paling banyak kalau bisa terjadi. Gempa sama tsunami? Tsunami. Kayaknya ya. Gempa tanpa tsunami, tapi kalau gempa sama tsunami itu yang paling Parah. Sudah resiko pasar tadi ya yang masuk kategori resiko likuiditas. Iya, inflasi masih sama. Resiko suku bunga sama nilai tukar juga. Nah, itu banyak ini yang resiko kebangkrutan. Iya. Jadi punya saham perusahaannya bangkrut. Nilainya 0. Nanti pernah saya satu waktu terjadi dia skripsinya waktu Amerika krisis 2010. Dia membuat forecast. Tapi dia nggak sadar nilainya turun terus pas ujian pas perusahaannya sudah bangkrut. Wah. Dari waktu itu dia turun terus tapi saya tanya turun terus kira-kira berapa itu? Nggak tahu tapi memang ini pertanyaannya. Nah kalau tadi padahal dia nggak baca berita bahwa perusahaannya kayak kemarin Sri Tech yang Solo itu apa?
singkatannya kan di sahamnya Pak, steril apa ya? Serikat yang apa tekstil itu ya. Tekstil. Ya, Iya. sekarang bosnya ikut di nanti ditangkap. Steril apa ya jadi ininya enggak? Terus sekarang kalau dari sisi ya Pak, untuk asuransinya ada enggak? Sudah. Kalau tadi asuransi perguruan tinggi belum ada ya. Kalau asuransi gempa ada ya, tapi yang backbone di gempa ya. Yang tsunami sudah ada belum tadi? Kayaknya belum nyebut asuransinya ya. Kalau kantor sudah. Unit link ada ya, jadi ini proteksi investasi. Iya, yang Jadi ini sudah ada lah. Nanti silakan itu walaupun ada beberapa nanti hanya berupa nolnya, tapi bisa juga jadi untuk inspirasi adanya produk-produk baru asuransi. iya. Jadi artinya kita melihat suatu event, kita lihat resikonya, dilanjut resiko finansialnya, sampai dilanjut bagaimana kita memproteksi dari resiko finansial tadi, jadi modulasi asuransi. Jadi nanti kalau tulis matematika, statistika jadilah aktuarinya. Nah, kadang kita berhenti di kalau bicara ini statistika keuangan. Tapi setelah itu apa? Nah, ngurusin gempa makanya dia kok gempa ini bahaya banget, udah berhenti di situ. Nah, nanti silakan setelah ada data-datanya coba di. Ini hanya untuk tambahan kalau nanti bisa Anda untuk apa di kesimpulan hanya untuk saran bagi yang ingin lanjut boleh lah, nggak harus dikerjakan, tapi Anda nanti lihat bagaimana apa ngurusi data harga saham lah. Ya, oke, terima kasih. Inilah saya kira nanti sudah. Oke, berarti sudah lengkap ya 6 ya. Jadi yang di sektor keuangan ada 2, sektor kesehatan sendirian, sektor bencana ada 2. Terus satunya sektor pendidikan. Ini yang akan melahirkan asuransi perguruan tinggi. Asuransi saham ini sudah ada investasi. Nah, tadi inflasi. Bagaimana kita melindungi? Ada nggak asuransi melindungi diri dari dampak inflasi coba? Coba sekalian share coba ada nggak? Kita khawatir risiko inflasi. Wah, saya beli asuransinya aja. Itu apa yang terjadi? Saya kan ingin beli tanah atau beli emas 1 tahun lagi. Khawatir harganya naik. Nah, saya belikan asuransi aja biar besok beli dengan harga lah. Itulah yang sebenarnya nanti di opsi. Coba di ini kan. Munculnya kata opsi enggak coba. Asuransi untuk proteksi dari dampak inflasi. Ada tadi kata kuncinya inflasi kan ya di unit link ya tadi kayak yang di ini kan. Ini asuransi kesehatan dengan inflasi medis karena harga-harga apa kebutuhan medis kan cukup tinggi. Nah nanti ini silakan nanti coba di ini kan untuk HPD. Inflasi tadi seberapa bahayanya terus bagaimana? Padahal katanya inflasi kategori faktor resiko yang mudah diubah apa enggak? BI tugasnya itu mengendalikan inflasi, tapi betapa dia harus main-main dengan BI rate-nya untuk menyelesaikan itu. Karena memang nggak mudah itu kategori faktor risiko yang tadi kalau ini yang tidak mudah diubah. Jadi kalau bahasa di medisnya tadi kan faktor risiko adalah sesuatu yang tidak mudah diubah. Kalau faktor penyebab sesuatu yang masih bisa diubah. Tapi pada saat kita terapkan istilah itu di dunia non medis, tadi nggak langsung menyebut, tapi kelihatan sekali dikumpulkan yang tidak mudah diubah sama yang masih mudah, masih bisa diubah.
Berarti ternyata jadi asal dengan investasi tadi. Inflasi jadi kita mitigasi inflasi caranya gimana supaya kita nggak kena dampak inflasi. Terserah mau inflasi berapa aja, saya tetap tenang, sudah saya asuransikan semua yang terkait kena dampak inflasi. All risk jadinya kan, semua resiko di asuransi. Kalau kendaraan kan ada kan all risk itu. Pokoknya kalau apapun ini nanti diganti gitu udah. Tapi nanti ini ditaruh agak belakang. Jadi sementara kita fokus di sisi statistik ini dulu, semua event-eventnya kita perhatikan. Setelah itu finansialnya baru kita di ending di ini. Ya walaupun siang-siang gini tapi nggak sempat ngantuk jadinya ya. Coba tadi saya ganti integral aja langsung ngantuk. Nama bicara kisah nyata biasanya tidak. Anda termasuk senang yang nonton yang apa? Drama yang fiktif apa yang kisah nyata? Kalau fiktif Anda mungkin tahu itu fiktif kok. Tapi kalau yang kisah nyata, kita kadang terbawa itu. Karena ini ada kisah nyatanya kan, karena nggak saya edit langsung saya upload aja. Realita. Kita bicara realita biasanya nggak ngantuk. Ya oke, saya kira untuk hari ini sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tadi di mana saya ini? Oh iya. Sudah cukup kan? Jadi minggu depan kira-kira apa, walaupun tadi belum saya kasih, ini pendahuluan, tapi ya saya kemas dalam bentuk yang seperti tadi. Minggu depan mulai saya ingin lihat apa itu statistical learning-nya. Jadi kita bagaimana belajar, bukan belajar statistik, kalau terjemahkan jadi belajar statistik nanti. Sebenarnya apa? Kita mempelajari data tadi itu supaya kita dapat hikmah dari apa yang sudah terjadi. Itulah statistical learning terjemahan mudahnya. Orang yang selalu mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi itulah orang statistik kan. Yang terjadi terjadilah, biarkan berlalu tanpa kesan, itu bukan orang statistik. Lupakan apa yang sudah terjadi, lihatlah ke depan. Itu orang statistik apa bukan? Bukan, orang statistik adalah yang selalu ingin mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi untuk melihat ke depan yang lebih baik. Waduh. Ya, oke, terima kasih. Saya kira kita tutup hari ini untuk minggu depan. Jadi sudah ke jam 10 ya. Jadi biar lebih semangat lagi karena masih sarapannya masih belum habis gitu. Atau makan siang bikin ngantuk misalnya. Oke, saya tutup ya. Ini yang yang sama sini Pak. Oke, terima kasih ya, saya tutup ya.